Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman udah mau mampir ke channel aku. Nah, di video aku yang kedua ini aku bakal share tentang apa aja yang harus dipersiapkan untuk melakukan survei dan percobaan. Nah, langsung aja, selamat menyimak. Oke teman-teman, kita langsung aja survei versus percobaan. Mending mana sih survei sama percobaan? Gitu ya. Nah, sekarang dibahas satu-satu mulai dari survei. Jadi, sebelum kita melakukan survei, itu kita harus melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Nah, pasti ya, sebelum melakukan penelitian kan pasti ada tujuannya gitu. Selanjutnya, menentukan populasi. Populasi itu adalah objek dari penelitian, terus dicek ada daftarnya atau enggak. Nah, misalnya gini, kita mau melakukan penelitian tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan fakultas. Kalau kayak gini berarti kita objeknya apa? Mahasiswa kan? Nah, kalau penelitian kita tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan fakultas, berarti yang objeknya itu kan mahasiswa, yang mau kita kasih kuesioner itu si mahasiswa gitu kan. Terus populasinya apa? Populasinya itu hasilnya ini nanti harus mempresentasikan apa gitu. Jadi objek keseluruhannya itu apa? Nah, kalau dia kepuasan mahasiswa pelayanan fakultas, berarti kan populasinya seluruh mahasiswa yang ada di fakultas, gitu kan? Terus mahasiswa yang ada di fakultas itu kita ambillah sampelnya dari sana. Nah, terus mau menentukan ada daftarnya atau tidak. Kalau mahasiswa di seluruh fakultas ada daftarnya nggak? Ada kan? Kita pasti punya daftar gitu. Jadi untuk populasi ini kita udah tahu dan ada daftarnya tidak pasti ada. Nah, ini nanti berhubungan sama metode pengambilan sampelnya. Jadi ada perbedaan antara metode pengambilan sampel dengan yang ada daftarnya dan yang tidak ada daftarnya itu ada perbedaan. Oke, nah misal nih yang kedua, kita mau melakukan penelitian tentang konsumsi ibu hamil di Jawa Tengah, gitu. Misalnya ya kayak gitu. Nah, kalau kayak gini berarti objeknya apa? Ibu hamil kan, karena kan kita pengen tahu ibu hamil itu mengkonsumsi apa aja sih gitu misalnya. Berarti kan yang kita kasih kuesioner bakalannya ibu hamil. Nah, terus populasinya apa? Populasinya berarti kan ibu hamil, seluruh ibu hamil di Jawa Tengah kan. Nah, terus itu ada daftarnya enggak? Enggak ada, gitu kan? Kan kita nggak pernah tahu ibu hamil Jawa Tengah itu berapa banyak, nggak ada yang mendaftar itu. Gitu. Jadi ada perbedaan nih antara populasi yang ada daftarnya dan tidak ada daftarnya. Nah, kebanyakan kalau penelitian tugas akhir itu yang tidak ada daftarnya gitu. Oke. Setelah itu menentukan metode pengambilan sampel atau yang sering disebut dengan sampling, terus menentukan jumlah sampel, membuat daftar pertanyaan eksekusi 1. Maksudnya gini, setelah kita tahu metode sampling apa, terus jumlahnya berapa, ini yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terus kita tulis pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira merepresentasikan, mengindikasikan. Ya gitu. Nah, setelah dapat kuesionernya, kita sebar nih ke ibu hamil gitu ya, misalnya. Kita sebar dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berdomisili di Jawa Tengah. 2. Sedang hamil. 3. Apa? Biasanya kan kayak gitu. Nah, terus setelah kuesionernya ini disebar, eksekusi pertama itu hanya untuk menentukan kuesioner itu valid dan reliable atau tidak. Jadi, validitas dan reliabilitas itu apa? Ini itu suatu uji yang dilakukan untuk ngecek kuesioner kita itu udah cocok apa belum gitu untuk penelitian kita gitu. Kan kita kalau buat kuesioner kan misal ada sumbernya tapi kan kita ngasal juga gitu kan. Ini kayaknya gini. Nah, itu dicek pas apa enggak. Nah, setelah diuji validitas dan reliabilitas ini, baru kalau misal dia valid, kuesionernya valid semua, kita lanjut ke eksekusi 2. Kalau enggak, kita cek lagi. Masih di eksekusi 1. Apakah kita harus membuang pertanyaan-pertanyaan yang enggak valid atau kita harus menggantinya dengan pertanyaan baru dan menyebarnya lagi, balik ke eksekusi 1 lagi. Nah, itu nanti dibahas juga di video selanjutnya juga. Selanjutnya. Setelah
valid dan reliable semuanya, baru dilakukan eksekusi yang kedua dan diperoleh kesimpulan. Gitu ya teman-teman. Ini serangkaian yang harus dilakukan jika kita menggunakan metode survei. Selanjutnya yaitu percobaan. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian, pasti. Yang kedua, pilih variabel yang akan digunakan. Variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang mengindikasikan dia, yang mau kita amati gitu. Simpelnya gitu ya. Misalnya nih, penelitian kita pertumbuhan kecambah. Berarti kalau kita mau meneliti pertumbuhan kecambah, yang harus kita lihat itu apanya gitu. Yang harus kita nanti tulis itu apanya. Nah, oleh karena itu muncul variabel terikatnya tinggi kecambah. Jadi yang bakal kita amati itu tinggi kecambahnya sebagai variabel terikat. Ini bisa disebut variabel dependent, bisa respon, beda-beda. Tapi di sini menggunakan variabel terikat. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi gitu? Kalau kita mau melakukan penelitian pertumbuhan kecambah, terus pertumbuhannya kecambah itu dipengaruhi apa aja? Nah, itu juga harus kita tentukan. Oh, cahaya bisa mempengaruhinya. Berarti variabel bebasnya itu adalah cahaya. Variabel bebas ini bisa disebut variabel independen juga, bisa disebut prediktor juga. Nah, jadi dari cahaya ini, apa aja sih yang mempengaruhi? Oh, berarti kalau aku mau meneliti apakah kalau yang di kegelapan dan yang ada cahaya itu akan tumbuhnya itu seperti apa perbedaannya gitu. Berarti variabel bebasnya itu cahaya yang meliputi yang satu itu ada cahaya, yang kedua tidak ada cahaya. Nah, setelah tahu nih variabelnya ini aja, terus mempersiapkan alat dan bahan. Oh, berarti alat dan bahan yang disiapin ya kayak gitu, ada kecambah, terus harus menyiapkan tempat yang ada cahaya dan enggaknya gitu kan. Terus menentukan desain percobaan, ini akan dibahas di selanjutnya juga, selanjutnya. Terus eksekusi itu mulai penelitian, jadi mulai menempatkan kedua kecambah ini di yang gelap dan terang, terus mulai diukur per harinya. Oh, hari pertama dapat data sekian, hari kedua dapat data sekian, ketiga dapat data sekian, seperti itu. Nah, itu analisis data dan kesimpulan. Nah, oke. Sekarang ini in my opinion ya. Masing-masing kelebihan antara survei yang menggunakan Google Form dan percobaan di lab. Nah, yang pertama, survei itu lebih murah, jelas. Kalau percobaan di lab, kita tuh butuh alat dan bahannya. Kan? Tapi kalau survei dan hanya pakai Google Form, kita tidak memerlukan biaya apapun. Kecuali kalau teman-teman mau memberikan misalnya berapa ribu untuk responden yang beruntung gitu. Nah, itu beda lagi. Setelah itu, lebih sedikit tenaga. Jelas kan? Karena pakai Google Form kan kita tinggal share link kan. Enak. Kalau di lab kan kita harus ke lab, kita harus gimana-gimana di labnya. Jadi lebih banyak tenaga. Nah, tapi di lab juga punya kelebihan. Yang pertama nih, sedikit persiapan. Karena setelah kita tahu mau meneliti apa, tahu variabelnya apa, udah langsung tuh eksekusi. Persiapan alat bahan langsung eksekusi. Paling yang ribet itu di alat bahannya kalau belum tersedia. Itu aja. Tapi kalau kita survei, itu tuh mulai dari kita harus menentukan ambil datanya tuh pakai metode apa, nanti jumlah respondennya berapa, terus kita harus buat daftar pertanyaan, nyebar yang awal, habis nyebar yang awal terus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Ya kalau dia valid dan reliable langsung, kalau enggak kita harus meninjau ulang kuesionernya gitu. Jadi step-stepnya itu banyak. Selanjutnya, kelebihan yang kedua ini sesuai timeline. Nah, ini maksud sesuai timeline adalah kalau kita di percobaan di lab, kita tuh udah tahu, udah bisa memperkirakan, oh aku udah ada alat dan bahannya. Aku udah daftar di lab, aku kebagian jadwal setiap ini. Jadi kita tuh bisa ngira-ngira, oh berarti kalau aku nge-lab kayak gini-gini, insya Allah saya tanggal sekian gitu. Itu kita bisa ngira-ngira. Tapi kalau survei ini, menurut aku lebih banyak ketidakpastiannya gitu, karena kan berurusan sama responden dan kuesioner kan. Responden, iya kalau dalam waktu yang kita tetapkan, kita tuh mendapatkan responden sesuai keinginan kita. Misal kita respondennya dapat 200 gitu. Iya kalau dalam waktu yang kita tetapkan dapat 200, kalau enggak kan molor. Terus iya kalau
langsung bagus kuesionernya, langsung valid dan reliable. Kalau enggak, kita ninjau ulang gitu. Nah, banyak ketidakpastian di survei itu. Nah, gitu. Jadi, semuanya memang punya kelebihan masing-masing. Nah, gimana? Sekarang teman-teman udah tahu kan apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau melakukan penelitian dengan survei dan dengan percobaan. Untuk video selanjutnya akan aku coba share mengenai survei dulu. Jadi akan aku share lebih detail tentang tahapan-tahapan yang ada di survei tadi. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.